8 dan 9. Untuk pertemuan kali ini yaitu pertemuan kelima, kita akan membahas materi sebelumnya yaitu pada saat pertemuan keempat. Kita akan membahas sedikit juga pertemuan 1, 2, dan 3. Untuk pertemuan 1, 2, 3 kita membahas tentang bilangan berpangkat positif, negatif, 0. Untuk materi pada pertemuan keempat yaitu bilangan berpangkat pecahan. Jadi yang akan kita bahas yang pertama yaitu bilangan berpangkat positif. Untuk bilangan berpangkat positif kalian sudah mengetahui sifat-sifatnya, ya kan? Yang pertama yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N, di mana bilangan pokoknya sama-sama A, maka hasilnya adalah A pangkat M ditambah N. Seperti ini. Contoh misalkan 5 pangkat 3 dikalikan 5 pangkat 2, sama-sama mempunyai bilangan pokok 5, maka hasilnya 5 pangkat 3 ditambah 2. Tinggal kita menjumlahkan pangkatnya, sehingga 5 pangkat 5. Contoh kedua, misalkan bilangan pokoknya adalah 12, ya kan? 12 pangkat 4 dikalikan 12 pangkat 3. Sama-sama mempunyai bilangan pokok yaitu 12. Maka hasilnya adalah 12, pangkatnya tinggal dijumlah 4 ditambah 3. Hasilnya 12 pangkat 7. Untuk sifat yang kedua, karena ada perkalian otomatis ada pembagian yaitu A pangkat M dibagikan A pangkat N. Maka hasilnya A pangkat M dikurangi N. Kalau misalkan dikalikan maka pangkatnya dijumlah, jika dibagi maka pangkatnya dikurangi. Seperti ini. Contoh, harus sama-sama mempunyai bilangan pokok yang sama. Misalkan contohnya adalah 7 pangkat 6 dibagi 7 pangkat 5, seperti ini. Karena ini adalah operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurangi, sehingga hasilnya 7 pangkat 6 kurangi 5. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. 7 pangkat 1 sama dengan 7. Seperti itu. Contoh yang kedua yaitu 5 pangkat 9 dibagi 5 pangkat 4. Seperti ini. Pembagian bilangan pokoknya sama, maka tinggal pangkatnya dikurangi. 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Maka hasilnya adalah 5 pangkat 5. Itu adalah sifat kedua untuk bilangan berpangkat positif. Sifat yang ketiga untuk bilangan berpangkat positif yaitu A kali B pangkat M. Ada tanda kurung, maka pangkat M itu miliknya di dalam kurung yaitu A dan B, sehingga hasilnya adalah A pangkat M kalikan B pangkat M. Seperti ini. Contoh yang pertama, 2 kalikan 3 pangkat 4. Maka pangkat 4 ini itu milik 2 dan
3. Sehingga hasilnya 2 pangkat 4 kalikan 3 pangkat 4. Contoh yang kedua, misalkan 12 pangkat 5, ya. Kan untuk sifatnya itu A kalikan B, sedangkan ini baru cuma 1, maka di sini dipisahkan. 12 itu apa? 12 adalah 3 kali 4. Maka 12 pangkat 5 sama saja 3 kali 4 pangkat 5. Hasilnya bagaimana? Pangkat 5 milik 3 dan 4. Maka hasilnya 3 pangkat 5 kali 4 pangkat 5. Seperti ini. Ini adalah contoh untuk sifat yang ketiga. Untuk sifat yang keempat, yaitu A pangkat M dipangkatkan N, seperti ini. Sudah dipangkatkan lagi, ya kan? Maka hasilnya A pangkat M kali N. Dibedakan kalau misalkan tadi A pangkat M dikalikan A pangkat N, maka pangkatnya dijumlah. Kalau seperti ini pangkatnya dikali. Contoh yang pertama misalkan 3 pangkat 2 pangkat 4, seperti ini, ya. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 2 kalikan 4 atau 3 pangkat 8. Contoh yang kedua yaitu 8 pangkat 2, ya. Mungkin 8 pangkat 2 langsung saja lah, 8 pangkat 2 64 seperti itu, ya kan? Tetapi bisa dirubah menjadi 8 sendiri adalah 2 pangkat 3. Maka 8 pangkat 2 sama saja 2 pangkat 3 pangkat 2. Sehingga 2 pangkat 3 kalikan 2. Hasilnya 2 pangkat 6. Itu adalah contoh dari sifat yang keempat dari bilangan berpangkat positif. Selanjutnya adalah bilangan berpangkat negatif, ya kan? Tadi positif, sekarang negatif, yaitu bilangan berpangkat negatif, ya. A pangkat negatif N, supaya pangkatnya menjadi positif maka dirubah menjadi 1 bar, ya kan? Kalau sudah menjadi 1 bar, pangkatnya sudah menjadi positif. A pangkat N, seperti ini. Atau misalkan dari pangkat positif ini dirubah menjadi pangkat negatif, yaitu A pangkat M, ya kan? Pangkatnya positif, misalkan ini berubah menjadi pangkat negatif, maka hasilnya adalah 1 per A pangkat negatif N. Sama saja atas dan bawah. Contohnya, yang pertama, misalkan 3 pangkat negatif 2, ya. 3 pangkat negatif 2 hasilnya berapa? Maka dirubah dulu dari pangkat negatif menjadi pangkat positif. Maka hasilnya 1 per 3 pangkat 2. Seperti ini. Kalau sudah menjadi pangkat positif, maka tinggal dicari 3 pangkat 2 berapa? 9. Hasil akhirnya 1 per 9. Contoh yang kedua, misalkan 5 pangkat negatif 3. Supaya kita mendapatkan hasil, maka pangkatnya dirubah dari negatif menjadi positif. 1 per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 berapa? 125. Itu adalah bilangan berpangkat negatif. Yang selanjutnya yaitu yang ketiga, bilangan berpangkat 0, ya, atau 0 seperti ini.
Misalkan kalian menemukan bilangan berpangkat 0, contohnya A pangkat 0, hasilnya 1. Mudah sekali. Contohnya 3 pangkat 0, 1. 8 pangkat 0, 1. 15 pangkat 0 juga 1. Ya. Jika kalian menemukan bilangan yang pangkatnya 0, maka hasilnya 1. Itu untuk penjelasan dari pertemuan 1, 2, dan 3. Untuk pertemuan yang keempat, yaitu kemarin kita membahas tentang bilangan berpangkat pecahan. Bilangan berpangkat pecahan kalian sudah tahu sendiri. Kalau tadi kan bilangan bulat itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Atau misalkan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Ya kan? Sekarang adalah pecahan. Kalian sudah tahu sendiri pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. A pembilang, B penyebut. Seperti itu. Maka nanti pangkatnya berbentuk seperti ini. Contohnya misalkan akar N dari A pangkat N, ya kan? Dari bentuk akar kita rubah menjadi bentuk bilangan berpangkat pecahan. Maka hasilnya yaitu A pangkat M per N. Atau misalkan menemukannya bentuknya seperti ini. Akar N dari A dipangkatkan N, seperti ini ya. Hampir sama. Maka kalian juga bisa merubah menjadi A pangkat M per N. Ini adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat pecahan. Untuk bilangan berpangkat pecahan juga bisa menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, dan bilangan berpangkat 0. Contohnya misalkan yang pertama yaitu 3 pangkat 1 per 3 dipangkat 3. Ya kan? Tadi kalian sudah menjumpai di bilangan berpangkat positif, ya. A pangkat M dipangkatkan N, maka untuk pangkatnya dikalikan. Ini sama, ya. Pecahan bilangan bulat, ya. Maka tinggal untuk pangkat dikalikan 3 pangkat 1 per 3 kali 3. 1 per 3 kali 3 hasilnya 1, maka hasilnya 3 pangkat 1 atau 3. Contoh yang kedua yaitu misalkan 2 pangkat 1 per 3 dikalikan 2 pangkat 2 per 4, seperti ini. Ya kan? Kalian sudah menemukan di bilangan berpangkat positif sebelumnya yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat M, maka pangkatnya dijumlah. Ya kan? Maka tinggal kalian menjumlahkan dari pangkat 1 per 3 dan 2 per 4. Hasilnya 2 pangkat 1 per 3 ditambah 2 per 4. Ya. Kalian menemukan penjumlahan dari pecahan. Sudah diajarkan pada saat kelas 7, kalau misalkan penjumlahan dalam bentuk pecahan, maka kalian harus menyamakan dulu penyebutnya. 3 dan 4 disamakan menjadi 12. KPK-nya ya. 2 pangkat 3 menjadi 12, maka dikalikan 4, sehingga atas dan bawah dikalikan 4. 4 per 12. 4 supaya menjadi 12 dikalikan 3, maka atas dan bawah kalikan 3 yaitu 6 per 12. Kalau sudah penyebutnya sama, maka tinggal dijumlahkan. 4 tambah 6 10 per 12. Kalau seperti ini boleh kalian sudah menyelesaikan, tetapi alangkah baiknya lebih sederhanakan. 10 per 12 sama saja 5 per 6. Ya. 2 pangkat 5 per 6 itu kalau misalkan dalam bentuk bilangan berpangkat pecahan. Kalau misalkan kita rubah menjadi bentuk akar, nanti kan materi selanjutnya bentuk akar. Kita menyinggung sedikit. Misalkan 2 pangkat 5 per 6 bisa dirubah menjadi bentuk akar 6
dari 2 pangkat 5. Itu adalah contoh dari bilangan berpangkat pecahan. Ya. Walaupun pangkatnya pecah, kita bisa menggunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat positif dan bilangan berpangkat negatif. Untuk negatif, walaupun belum diberi contoh, kalian harusnya sudah bisa mengaplikasikannya. Ya. Itu mungkin untuk penjabarannya dari bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat bulat, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat pecahan. Untuk selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan dari contoh bilangan berpangkat positif, bilangan berpangkat negatif, bilangan berpangkat 0, dan bilangan berpangkat pecahan. Karena yang namanya matematik, kalau kita tidak mencoba, bakalan tidak bisa. Kita tidak mencoba terlalu banyak, ada 5 contoh dulu. Contoh yang pertama yaitu negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Maka bilangan pokoknya adalah negatif 3. Kalau misalkan kita ubah menjadi bentuk pangkat dulu, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 negatif 3. Maka sama saja negatif 3 pangkat 5. Hasilnya berapa? Yaitu negatif 243. Contoh yang kedua, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 4 mempunyai bilangan pokok sama yaitu 2. Maka tinggal kalian menjumlah pangkatnya. 3 tambah 2 tambah 4. Hasilnya 2 pangkat 9. 2 pangkat 9 berapa? 512. Contoh yang ketiga, 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 5. Sama-sama mempunyai bilangan pokok 3, maka pangkatnya tinggal dikurangi karena operasinya adalah pembagian. 3 pangkat 8 kurangi 5. 3 pangkat 3. Hasilnya 27. Contoh yang keempat, 5 pangkat 2 dipangkatkan 3. Ya. Maka pangkatnya tinggal dikalikan. 5 pangkat 2 kali 3. 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 hasilnya 15.625. Terakhir yaitu 4 pangkat 2/3 pangkat setengah atau 1/2. Ya. Kalian bisa merubah bilangan pokoknya dari 4 menjadi 2 atau tetap menggunakan 4. Ya. Saya akan mencoba yang pertama yaitu bilangan pokoknya tetap 4. Maka 4 pangkat 2/3 kali 1/2. 2/3 kalikan 1/2 perkalian pecahan. Maka pembilang kalikan penyebut, penyebut kalikan penyebut. 4 pangkat 2/6. Boleh seperti ini, lebih bagus yaitu disederhanakan. 4 pangkat 1/3. Ya. Kalau misalkan dirubah dari bentuk bilangan berpangkat menjadi bentuk akar, bagaimana caranya? Maka akar 3 dari 4. Kalau misalkan kalian menggunakan bilangan pokoknya 2, maka rubahlah bilangan pokok 4 menjadi 2. Caranya bagaimana? 4 sendiri yaitu 2 pangkat 2. Maka 2 pangkat 2 dipangkatkan 2/3 dipangkatkan 1/2. Seperti ini. Ya kan? Hasilnya adalah 2 pangkat 2 kalikan 2/3 kalikan 1/2. Hasilnya 2 pangkat 4/6. Baru disederhanakan yaitu 2 pangkat 2/3.
dirubah menjadi bentuk akar, maka akar 3 dari 2 pangkat 2 sama saja seperti ini. Ya. Hasilnya sama, 2 pangkat 2 yaitu 4. Tapi kalau di sini kalian menggunakan cara mengeliminasi 2 dengan 2 coret. Kenapa? Karena saling menghilangkan. Ya kan? Sisanya tinggal 2 dan 3. 2 pangkat 2 apa? 3. Atau akar 3 dari 2 pangkat 2 sama. Ya. Inilah indahnya matematik. Bisa menggunakan beberapa cara, tetapi hasilnya sama. Sama saja kita misalkan tujuannya dari Sokaraja ke alun-alun. Dari Sokaraja ke alun-alun banyak jalan yang bisa tertempuh, tetapi tujuannya sama, yaitu alun-alun. Matematik sama, banyak cara yang kita tempuh, tapi hasil akhirnya sama. Jadi yang namanya matematik bukanlah kita hanya untuk menghafal rumus saja, tetapi kita harus pandai-pandai menggunakan logikanya, ya. Menggunakan logika matematik untuk kehidupan sehari-hari. Mungkin sekian dari saya untuk pertemuan kelima. Selanjutnya akan materi tentang bentuk akar. Pertemuan ke-6. Untuk pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-6, kita akan membahas bentuk akar. Untuk pertemuan kali ini sekian saja. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.